Shalom, shalom. Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Kita mungkin boleh menegur dulu kiri kanannya sambil duduk. Katakan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Februari tahun ini, di 2024. Kita bersyukur sama Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita hari ini sama-sama mau kembali beribadah, kita sama-sama mau bersatu hati, kita sama-sama mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur atas setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa persembahan pujian kami bagi-Mu Bapa. Biarlah pagi ini Tuhan, kami datang dengan rendahan hati, kami mau mencari-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami, mau kami tinggalkan beban kami mau fokus pada Tuhan. Tuhan kami yang layak kami sembah, Tuhan kami yang layak kami tinggikan. Tuhan kami yang kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Makasih Tuhan. Mari saudara dari setiap hatimu, naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu yang kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami selalu baru setiap pagi. Kuasa-Mu yang besar ada untuk kami. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya bahwa apapun yang kami alami saat ini, Tuhan yang selalu ada untuk kami. Dan mujizat itu masih ada Tuhan untuk setiap kami. Kami mau sembah Kau Tuhan di tempat ini. Kita mau pujian ini bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujian dari awal katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan dengan imanmu saudara. Semua dapat Kau
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Katakan lebih lagi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Kita mau lebih lagi, kita mau sembah Dia. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada tengah-tengah kami, Engkau yang akan mencurahkan mujizat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Lebih lagi kata, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu, ketika ku berdoa mujizat, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Mari kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang besar Tuhan, kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami, curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kau yang sanggup melakukan, Kau yang sanggup melakukan segala perkara yang besar Tuhan. Kami mau percaya bahwa mujizat Tuhan masih besar di tengah-tengah kami. Kami tidak perlu takut, sebab Engkau Tuhan yang besar bagi setiap kami. Mari sama-sama kita sembah Dia saudara. Mujizat itu masih nyata. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang besar. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu yang besar. Mengurapi setiap kami, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari terus sembah Dia saudara. Mungkin ada di setiap kita yang saat ini bertanya, Tuhan, sampai kapan ini harus saya alami? Tuhan, sampai kapan Tuhan? Saudara, hanya Tuhan mau berbicara di setiap hati kita bahwa mujizat itu masih nyata. Dia Tuhan yang akan buka jalan bagi setiap kita.
Tugas kita adalah kita percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang punya kuasa yang besar. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terima Tuhan. So kami percaya Tuhan yang mampu buka jalan buat setiap hidup kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kasih setia Tuhan yang kami rasakan setiap hari, kami bersyukur Tuhan. Sembah Dia saudara, rasakan kuasa-Nya mengalir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Dia saudara, Tuhan rindu. Tuhan rindu setiap hati menyembah Dia. Tuhan katakan sembah Dia. Katakan Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan bagi Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kita mau lebih lagi, nyatakan dengan iman kita, sebab Dia akan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, sebab Dia akan buka jalan. Dia buka jalan. Beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mau lebih lagi menerima kuasa Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk berkumpul, Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan bekerja untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, bela sukacita dari Tuhan, sukacita surga memenuhi tempat ini. Kami memuji Tuhan, kami meninggikan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan untuk Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini, amin. Kalau gitu boleh kita sekarang salam dulu kiri kanannya, katakan jangan malu-malu memuji Tuhan hari ini. Kita mau terima kuasa Tuhan, sebab di dalam namanya akan ada suatu pekerjaan yang besar. Amin. Firman, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
bagiku selama-lamanya. Dari awal kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selulihkanku kekuatan hadapi segala katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena dia yang setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Katakan hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan kami Tuhan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Karena dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Beri kembali untuk Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dari depan saya berasa terbakar sekali ya, karena saya percaya kuasa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Tapi di depan saya masih banyak yang kaku. Coba kita colek dulu kiri kanannya, lompat aja kali, bilang gitu. Puji Tuhan aja kali gitu ya. Kita mau bangkit dan kita mau serukan nama Yesus, amin. Kata kiri kanan lebih semangat lagi dong memuji Tuhan, ayo. Semangat lagi memuji Tuhan. Sama-sama yuk, kita mau bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama kita mau buat. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Dan awal lagi ya, sama-sama kita mau bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yeay, nama Yesus,
semua suruhkan nama Yesus. Nama Yesus, kata nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita yang percaya bahwa, saya mau lihat dulu berapa banyak yang percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari. Kita percaya dan kita setuju ya kalau dia Tuhan yang setia, amin. Kita mau terus percaya. Setiap musim hidup kita Tuhan selalu sertai dan Dia akan tetap sertai Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut. Kita mau puji ini bersama-sama. Sebab tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas, cukup dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari saya sedang pada hambanya, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, haleluya, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan iman kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak pernah terbatas untuk kami. Bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Tuhan ajar kami untuk terus belajar menghitung berkat Tuhan satu persatu, sehingga dari mulut kami, dari hati kami selalu mengalir ucapan syukur kepada Tuhan. Kami seringkali Tuhan menghitung apa yang belum kami peroleh. Kami seringkali Tuhan menghitung-hitung apa yang Tuhan belum kasih. Padahal lebih banyak yang Tuhan telah beri kepada kami. Lebih banyak anugerah yang telah kami terima dari Tuhan. Kami sering tidak menyadari akan hal itu Tuhan. Sehingga kami mengeluh, kami bersungut-sungut, kami kecewa kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar Tuhan, tolong kami supaya kami belajar menghitung berkat Tuhan. Engkau hadir di setiap musim hidup kami. Baik ketika kami sehat, ketika kami sakit, baik ketika kami sedang dalam pergumulan, maupun ketika kami sedang dalam kemenangan, Tuhan selalu hadir, selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Biar itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan yang sempurna ketika kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan pagi ini kami mempersembahkan hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Karena itu jamahlah hati kami ya Tuhan. Biar hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Urapi telinga kami. Dan Tuhan, juga pikiran, perasaan dan kehendak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengikat setiap roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, bahkan setiap orang kuat, atas setiap pribadi, atas gereja ini, atas Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta Raya, bahkan Pulau Jawa, seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, kami ikat pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terus menguasai kami, melawat kami pada pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Teruslah berhadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hamba-Mu menyerahkan diri sekali lagi kepada Tuhan. Kuasai seluruh kebenaran hamba-Mu. Curahkan atas hamba roh hikmat dan pewahyuan. Jadikan hamba-Mu pagi hari ini menjadi juru bicara Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin.
Silakan duduk kembali Pak Ibu. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Semua sehat. Haleluya. Semua bisa dilewati. Amin. Haleluya ya. Itu yang paling penting. Semua bisa dilewati. Boleh banyak pergumulan, tapi dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang iman dan mujizat Elia. Iman dan mujizat Elia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 1 bulan ini kita bicara tentang iman ya. Dan sudah diterangkan apa itu iman. Hari ini kita belajar lagi iman dan mujizat Elia. Ini apa hubungannya dengan kita? Ya, padahal ini mujizat Elia. Tapi kita akan belajar prinsip-prinsip bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita baca dulu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Jadi Elia itu berasal dari mana? Tisbe, ya, orang Tisbe. Dia berasal dari Tisbe. Tisbe itu ada di Gilead, ya. Berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Elohim Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah ini kenapa Nabi Elia sebagai juru bicara Tuhan, ya, jadi dia sebagai juru bicara Tuhan dan atas otoritas Tuhan. Dia berkata kepada Ahab bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, ya, sampai atau kecuali aku mengatakan. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, artinya setelah dia bertemu dengan Ahab, setelah menyampaikan itu, Tuhan menyuruh Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat meminum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan, perhatikan, ia melakukan seperti firman Tuhan. Nah ini ya. Ini saya sengaja kasih tebal, seperti firman Tuhan. Jadi artinya Elia taat seperti firman Tuhan. Katakan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Nabi Elia menyampaikan pesan, ya tadi sudah kita baca, menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Raja Ahab. Pada waktu itu di Israel itu yang menjadi raja adalah Ahab. Tentu ini Israel dalam arti di sini Israel Utara, ya, karena sudah kerajaan Israel sudah zaman Ahab ini atau zaman Nabi Elia melayani Tuhan. Israel itu sudah terbelah menjadi dua. Jadi kerajaan selatan disebut dengan kerajaan Yehuda, lalu kerajaan utara disebut dengan kerajaan Israel. Ya, jadi ini Israel ini bukan Israel Raya yang pada zaman Daud dan Salomo, tapi ini adalah Israel Utara yang memerintah sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Ahab dan istrinya yaitu Ratu siapa? Isabel, ya, Ratu Isabel. Ini
ratu namanya Isabel, tapi memang dia benar-benar ratu yang bikin sebel. Memperkenalkan penyembahan terhadap berhala-berhala, menyimpang dari ibadah yang benar kepada Tuhan. Jadi kita tahu alasannya sekarang. Kenapa Elia berkata bahwa tahun-tahun, kurang lebih 3,5 tahun ya, di Israel tidak akan ada embun atau hujan. Embun saja tidak ada, apalagi hujan. Biasanya kita kalau musim kemarau, hujan tidak ada, minimal pagi ada embun. Tapi memang kalau di Jakarta susah nyari embun, ya, karena nggak ada rumput-rumput. Tapi kalau di daerah pagi-pagi itu, biarpun musim kemarau, itu rumput basah, ada embun ya. Nah ini embun saja tidak ada, apalagi ada hujan. Kenapa? Karena Ahab dan Isabel ini, karena lebih tepatnya Isabel ini mempengaruhi Ahab, membawa berhala-berhala ke Israel, sehingga raja dan rakyat Israel menyembah berhala-berhala, menyimpang dari ibadah yang benar kepada Tuhan. Hal ini sangat mengecewakan bagi Tuhan. Perhatikan, sangat, berhala itu sangat mengecewakan bagi Tuhan. Mungkin ada orang Kristen yang berkata, saya kan sudah Kristen, saya sudah tidak lagi ada berhala di rumah saya. Semua patung-patung, barang-barang tumpas, saya sudah serahkan kepada Om Halim untuk dibakar, dihancurkan, dijadikan abu, bahkan sudah dibuang ke got. Dan gotnya itu pernah banjir, sudah, wah nggak ada bekas, wah, gitu ya. Wah mantap sekali itu ya. Oh, udah nggak ada berhala. Nah, Pak Ibu, di mimbar ini, dari mimbar ini sudah berkali-kali disampaikan bahwa berhala bukan sekedar patung, berhala bukan sekedar boneka, ya, berhala bukan sekedar benda-benda, tapi apapun yang engkau utamakan lebih dari Tuhan, apapun yang menguasai hatimu lebih dari Tuhan, apapun yang kau prioritaskan lebih dari Tuhan, itu adalah berhala. Minggu pertama, Apa rohani kita Homalim berkata, kita mesti terus belajar memprioritaskan. Susah banget nih ngomong, saya takut kepleset ya, kepleset. Memprioritaskan Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Ya. Lebih dari hobi kita, lebih dari acara-acara yang kita senangi, lebih dari tontonan-tontonan kita, lebih dari mungkin drakor kesayangan kita. Mana lebih banyak kita waktu untuk berdoa atau nonton drakor? Nah, itu ya. Itu perhatikan Bapak Ibu. Apa yang kita utamakan lebih dari Tuhan? Kadang-kadang kita seolah-olah kita sorry deh, hari ini nggak ke gereja dulu, karena kan minggu depan masih ada gereja Cibunar nggak pindah. Nah akhirnya kita apa yang kita utamakan lebih dulu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata berhala itu mengecewakan bagi Tuhan. Tentu kita tidak mau. Pekerjaan bisa menjadi berhala kita. Karir bisa menjadi berhala kita. Bisnis bisa menjadi berhala kita. Kalau kita mengutamakan hal-hal itu lebih dari Tuhan. Saya percaya
Bapak Ibu semua tidak ingin mengecewakan hati Tuhan. Amin. Kita tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau menjadi pribadi-pribadi. Ini juga sudah disinggung minggu pertama. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ternyata hal itu ya sangat mengecewakan bagi Tuhan. Dan dia ingin menunjukkan kekuasaannya dan mengoreksi umatnya yang menyimpang. Nah, seringkali Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kadang-kadang memang kita harus dikoreksi oleh Tuhan. Dan koreksinya itu memang Tuhan pakai macam-macam. Untuk orang Israel pada waktu itu untuk mengoreksinya, Tuhan tidak turunkan hujan selama 3,5 tahun. Supaya apa? Supaya mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Nah, seringkali juga Tuhan mengoreksi kita. Supaya kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada track yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Kadang kita dikasih masalah, kadang kita dikasih pergumulan, kadang kita dikasih banyak hal. Karena seringkali ketika Tuhan berbicara dengan firman-Nya, ketika Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, ketika Tuhan berbicara melalui juru bicara Tuhan, seringkali kita tidak peka dan kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan koreksi dengan masalah, dengan pergumulan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Lebih baik saudara, sebelum Tuhan mengoreksi dengan masalah, dengan penderitaan, dengan pergumulan. Lebih baik seperti firman Tuhan katakan, kalau Tuhan berbicara padamu pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Lebih baik kita jangan mengeraskan hati. Jangan dulu Tuhan sentil baru kita bertobat, baru kita kembali kepada Tuhan, baru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan dulu Tuhan gaplok, Tuhan gak pernah gaplok sih, istilahnya begitu ya. Jangan saudara. Nah ini, jadi apa namanya ini? Dengan menunjukkan kekuasaannya untuk mengoreksi umatnya yang menyimpang. Nah dalam konteks ayat ini Elia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Jadi ketika Elia bertemu dengan Ahab, ia bersumpah dengan nama Tuhan. Artinya dia memakai otoritas Yahweh, otoritas Tuhan. Yang hidup bahwa tidak akan ada embun dan hujan selama beberapa tahun ke depan. Kecuali jika ia mengizinkannya atau mengatakannya. Wah ini saudara, Israel dikoreksi oleh Tuhan 3,5 tahun tidak ada hujan. Ketika kita misalnya masalah kok bertubi-tubi, kadang kita salahkan Tuhan. Orang salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Salahku apa? Ya. Kok masalah bertubi-tubi? Mungkin ya, atau barangkali Tuhan sedang mengoreksi saudara, sedang mengoreksi saya. Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengoreksi bagaimana kita dalam hal mempersembahkan hidup atau memberi persembahan. Itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Pesan ini merupakan hukuman dari Tuhan atas persembahan berhala. Saudara, jangan sampai kita dihukum dulu ya. Memang Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Ya, hukum di sini bukan berarti karena Tuhan benci, karena Tuhan mau kita binasa, tapi
Justru penghukuman di sini dalam arti mendisiplin. Ya, mendisiplin umatnya. Tuhan mendisiplin umatnya. Supaya apa? Untuk menunjukkan kuasanya mendisiplin Israel atas dosa-dosa mereka. Hukuman ini juga bertujuan untuk membangkitkan kerinduan dan pertobatan di hati umat Tuhan, agar mereka kembali kepadanya, meninggalkan penyembahan berhala. Jadi coba masing-masing kita, Tuhan, selidiki aku, ya, tilik hatiku. Ini terjemahan lama. Tilik hatiku Tuhan. Itu sama dengan selidiki aku Tuhan. Apakah masih ada berhala di dalam hidupku? Ya. Ini menjadi titik awal dari perjalanan Elia dalam memenuhi tugasnya sebagai nabi untuk menegakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah umat yang tersesat. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika perkataan Elia itu, kenapa terjadi? Karena Elia itu bicara atas otoritas Yahweh, Elohim Israel, atas otoritas Tuhan. Terjadi itu. Nah, ketika terjadi kekeringan di Israel, Elia kena enggak? Elia kena enggak Bapak Ibu? Ngalamin enggak? Ngalamin dia juga. Dia juga ngalamin. Enggak mungkin Israel kering, tidak ada hujan. Elia kebanjiran, enggak lah. Ya, Elia kehujanan enggak. Ngalamin juga. Ngalamin enggak dia hidup dalam kekurangan pada waktu itu karena orang Israel juga mengalami paceklik. Apakah Elia juga mengalami paceklik? Ngalamin. Ya, ngalamin. Tetapi Elia mengalami mujizat. Mujizat pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang akan kita bersama-sama pelajari, ya. Elia mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel atau negara Israel Utara pada waktu itu mengalami kekeringan, mengalami masa paceklik. Ya, mengalami itu. Elia pun mengalami kekeringan, tetapi Elia mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat pemeliharaan Tuhan. Nah, sebagai manusia yang berhadapan dengan berbagai beban, kita pun membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Apalagi sekarang ya, beban hidup semakin berat. Kalau kita baca, beras naik. Ada yang naik sampai 4.000 di pasar-pasar tradisional. Ya. Pasti juga ada kekhawatiran. Karena ini ternyata menurut Bapak Presiden, jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami itu, tetapi seluruh dunia sedang mengalami krisis pangan. Nah, kejadian ini sama dengan kejadian pada zaman Israel walaupun tidak separah ini. Israel lebih parah. Krisis pangan yang luar biasa karena mereka mengalami kekeringan 3,5 tahun. Tapi Elia dia mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun mungkin satu saat terjadi krisis di negara kita. Tapi saya berharap dan kita semua berharap dan berdoa bahwa kita tetap mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Ya,
Bagaimana itu bisa terjadi? Mujizat adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cara Tuhan dalam memberi pemeliharaan. Ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu. Nah, bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan dialami oleh Elia? Ini akan kita, dan prinsip-prinsip ini akan kita juga pakai, kita gunakan, kita juga lakukan prinsip-prinsip ini, supaya ketika mungkin satu saat terjadi krisis dalam hidup, dalam negara ini, atau, dan kita berharap tidak terjadi itu, seandainya ya, maka ada prinsip yang Elia lakukan dan akan kita juga pelajari dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mujizat itu dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Nah ini ya, jadi Elia ini mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Prinsip yang pertama, imannya pada Tuhan yang hidup. Di dalam 1 Raja 17 ayat 1 itu. Mujizat tidak terjadi dengan sendirinya, enggak. Namun ada pribadi yang mengerjakannya. Pribadi tersebut adalah Tuhan yang hidup, Elohim Israel. Ini prinsip Elia. Mujizat tidak terjadi, dan ini harus kita pegang teguh, bahwa kita harus melandaskan iman kita, menaruh iman kita, meletakkan iman kita, menggantungkan iman kita kepada Tuhan yang hidup. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengandalkan, mengharapkan mujizat dari sumber lain siapapun itu. Ya, siapapun itu. Sekalipun mungkin itu dikatakan orang paling sakti sejagat raya. Tidak boleh. Hanya kepada Tuhan yang hidup. Perhatikan. Tuhan yang sejak awal memanggil bangsa Israel, yang menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib, baik dari membebaskan mereka dari perbudakan, menyeberang Laut Tebrau atau Laut Kolsom, dan seterusnya. Itu Tuhan yang sudah menyatakan perbuatan-perbuatannya, kepada itulah Elia menggantungkan dirinya. Ya. Nah, Tuhan yang hidup itulah yang kita kenal dan menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beriman kepada Kristus berarti beriman kepada Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan hidup mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan kalau kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Masalahnya, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Apakah kita benar-benar berani mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus? Ini yang kadang-kadang berat, ya, berat. Ketika semua kelihatan mentok, ini nggak bisa, berani nggak? Pokoknya saya mempertaruhkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini nggak gampang, tidak gampang. Ini perlu sebuah keberanian, seperti yang dialami misalnya kayak Sadrak, Mesyak, dan Abednego.
Dia berkata, aku tahu Elohimku, Elohim kami sanggup melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya dia tidak melepaskan kami, kami tetap tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini sebuah keberanian yang luar biasa. Dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada api yang akan dipanaskan 7 kali lipat lebih panas. Kalau mungkin kalau sekarang 2000 watt ditambah lagi kali 7, wah berapa? Betapa mengerikannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, mereka berani mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia tidak berteriak kepada siapapun, mereka tidak berteriak kepada siapapun selain hanya kepada Tuhan. Dan ini yang sulit, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa mereka mengalami mujizat? Karena mereka berani mengandalkan hidupnya hanya kepada Yahweh Elohim mereka yang hidup. Seringkali kita, mungkin bukan kita ya, saya. Kalau kita kan, mungkin kalau seringkali kita mungkin ada, kita lo aja kali penengah gitu ya. Seringkali tantangan itu, aduh ini gak gampang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kita akan mengalami mujizat Tuhan, mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan ketika kita berani mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Kita akan mengalami mujizat itu apa sih? Secara sederhana, saya nggak pakai dalil-dalil ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Spanyol, bahasa Itali, nggak usah pakai gitu. Saya pakai bahasa sederhana. Mujizat itu apa sih? Apa yang di luar nalar, di luar akal manusia. Jadi mungkin untuk hidup di Jakarta ini, hitung-hitungan manusia yang akan cukup seperti saya, suami istri, anak 3 dulu ya. Sekarang juga 3, cuma sekarang kan sudah punya suami, dia udah ada yang rawat, ada yang ini. Dulu kan ketika anak-anak belum punya suami kan masih tanggungan kami. 3 anak, berlima. Mungkin kalau menurut matematika mesti minimal 20 juta baru bisa cukup barangkali. Tapi kalau apa yang ada pada kami itu bisa cukup, bukankah itu mujizat? Coba Bapak Ibu renungkan. Loh, saya gaji saya sekian, kok saya masih bisa ya? Kok saya bisa menjalani hidup ini? Loh, kok saya masih terpelihara? Itu sebenarnya mujizat Bapak Ibu. Ya. Kok saya udah disuruh berhenti sih? Baru 1. Itu mujizat, saudara. Nah, tergantung saya belajar. Kami belajar untuk berani mengandalkan hanya Tuhan Yesus saja. Yang kedua, Bapak Ibu, disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Siapa yang mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan? Mereka yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, perintah Tuhan. Itu ayat 17, 2, 3. Dalam ayat 2 sampai 3 dinyatakan tentang firman Tuhan yang datang kepada Elia. Ia diperintahkan untuk pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit.
Soalnya Elia ini sekarang kan musim paceklik, udah kamu pergi aja ke tepi sungai Kerit. Ngapain di situ? Di tepi sungai Kerit. Kecuali di situ udah ada villa. Ya, view-nya ke sungai. Keren kan ya. Ini di batu-batu di situ kan. Nah, di dalam ayat 5 dinyatakan bahwa Elia ketika disuruh pergi, ia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Dia tidak mempertanyakan dan meragukan, namun dengan taat segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Wow, Bapak Ibu dikasih loh, ini keren loh. Elia ini keren. Dia nggak banyak cincong dengan Tuhan. Istilahnya sekarang cincong. Tuhan, nanti kalau saya di sana ngapain? Tuhan, nanti saya tinggal di mana di sana? Tuhan, di sana apa? Tuhan sudah sediakan saya villa? Apakah Tuhan sediakan saya rumah? Apa di situ ada klaster? Oh. Elia enggak. Elia taat saja kepada Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Sedang dikasih Tuhan. Prinsip yang kedua untuk mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan adalah taat kepada perintah Tuhan. Taat seperti. Nah, kadang-kadang kan yang ini susah. Banyak orang Kristen taat, tapi tidak taat seperti yang diperintahkan Tuhan. Taatnya pilih-pilih. Kalau ada ayat yang menguntungkan dirinya, dia taat. Dia lakukan. Misalnya Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Wih, haleluya. Stabilo merah. Set. Tapi sekarang kan udah nggak, jarang pakai Alkitab kertas. Pakai apa ya sekarang? Oh, di capture. Ya. Wih, mintalah. Kalau, wih, taat ya. Haleluya. Lalu mulai, Tuhan, aku mengklaim firman-Mu. Wih, Tuhan diklaim. Tuhan agen asuransi kali ya, diklaim gitu. Tuhan, aku mengklaim firman-Mu. Firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Maka hari ini Tuhan, aku meminta kepadamu. Wih, daftarnya panjang. Bahkan mungkin ada di daftar slip itu ada juga permohonan supaya jengkol dan pete jangan naik. Kan minta gitu. Atau Yohanes 15 ayat 7. Kalau firman-Ku di dalam kamu, kamu dalam aku, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Bapakku di surga akan memberikan kepadamu. Suis langsung. Kita kadang-kadang pilih-pilih untuk taat. Saudara, William Carey. Carey apa Carey? Om bacanya apa Om? William apa Om? Carey ya Om? Ya apa aja deh Om, ya orangnya nggak ada ini Om. Mau bilang William Carey, Carey itu orang Jawa kan, William Carey itu miskin. William Carey. Ingat penyanyi yang terkenal tuh yang ada Carey-nya siapa? Siapa? Ya, Carey ya tante ya, Carey ya. Kalau Carey bahasa Jawa ketinggalan. Carey. William Carey ya. Dia seorang misionaris yang melayani di India, orang Inggris melayani di India.
Satu pagi dia mau baca Alkitab. Tahu-tahu Alkitabnya dari sampul depan sampai belakang bolong. Kayak dibor gitu, bolong. Kenapa bolong? Karena dimakan kutu buku. Mungkin dalam satu malam itu hebat tuh kutu buku. Bisa membolongin Alkitabnya William Carey. Dia bingung kok bisa. Tapi pada waktu itu dia seperti mendapat rema. Lalu dia berkata, Tuhan, aku mau seperti kutu buku ini. Menikmati firman-Mu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Mentaati firman-Mu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Artinya dia mau taat seperti yang Tuhan firmankan. Dia nggak mau pilih-pilih. Kutu buku aja nggak pilih-pilih. Ya kan? Kutu buku semua itu dia makan. Nah, dia mau menikmati firman Tuhan. Menikmati di sini artinya melakukan, mentaati. Kadang-kadang kita seringkali hanya pilih-pilih firman yang menyenangkan kita, menguntungkan daging kita. Tapi kalau ada firman yang kelihatannya, misalnya, saya lupa Lukas berapa itu, berilah, maka kamu akan diberi. Ah Tuhan, beri. Aduh Tuhan, Engkau tahu Tuhan keadaan ekonomiku. Engkau tahu Tuhan bagaimana keadaanku saat ini. Itu pasti Tuhan bukan untuk saya. Kalau kan beri, pasti bukan untuk saya itu Tuhan. Tapi kalau mintalah, ini untuk saya. Nah saudara, perhatikan, taat seperti firman Tuhan. Kadang-kadang misalnya begini, kita ini aja lah ya. Saya sih maunya kita ini polos-polos saja. Polos-polos saja, artinya ya apa firman Tuhan katakan ya udah kita taati saja, amin. Gak usah banyak, ini konteksnya apa, ini pada waktu itu bagaimana dan sebagainya. Udahlah kita ikuti aja gitu loh. Coba bilang pada kiri kananmu, yuk kita polos-polos saja. Ya, kita polos-polos saja gitu terhadap firman Tuhan. Tuhan bagaimana saya mungkin suatu saat kita membaca, aduh Tuhan, jangankan saya ambil 1/10. Semua ini saja, belum diambil saja rasanya kami tidak cukup Tuhan. Pernah gak Bapak Ibu seperti itu? Gak usah ngomong. Sama Tuhan aja. Pernah Tuhan. Gak usah ngomong sama saya. Pernah gak ketika menerima uang, menerima gaji, menerima honor, lalu Tuhan berbicara kepadamu, sisihkan perpuluhanmu. Lalu Tuhan, saya belum diambil aja Tuhan, rasanya gak cukup. Nah kalau sekarang diambil, pasti tambah tidak cukup. Nah, pernah gak Bapak Ibu seperti itu? Ya, pernah gak? Nah itu jawab dengan Tuhan saja. Tapi mari kita polos-polos saja. Kalau Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, katakan Tuhan, memang ini tidak cukup. Tapi karena firman-Mu mengatakan seperti ini, aku akan
tindak sekarang. Dan Tuhan berkata, ujilah aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita tidak mau polos-polos saja. Kita banyak, oh Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Ketika Elia disuruh oleh Tuhan dari sungai Kerit pergi ke daerah Sidon. Dia bertemu dengan seorang janda yang disebut dengan janda Sarpat. Sarpat itu ada di daerah Sidon. Sidon itu di luar Israel. Berarti disuruh ke orang kafir dia. Seorang janda miskin di situ. Lalu Elia berkata, aku minta air, dikasih air. Buatkan aku dulu kue atau roti bulat. Perempuan ini berkata, Tuhan, kami memiliki tepung segenggam tepung. Dan kami ini mau pulang, mau masak segenggam tepung itu dan sedikit minyak dibuli-buli kami. Dan setelah kami masak itu, makan dengan anak kami mati. Tapi Elia ngotot, buatkan dulu aku roti. Dan lihat, tepungmu tidak akan pernah habis, minyakmu tidak akan pernah berkurang. Kalau janda ini hitung-hitungan gitu ya, ini orang ini udah setengah on kali. Orang segini aja gak cukup, suruh bikinin dia lagi. Tapi janda ini polos-polos saja. Karena dia tahu itu seorang nabi yang menyuruh, dia bikinin. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, perempuan ini tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah berkurang sampai datang masa atau sampai masa paceklik itu, masa kelaparan itu habis. Dia terpelihara oleh Tuhan. Lalu dikasih Tuhan, kita harus belajar. Kalau kita mau mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan, kita harus belajar polos-polos saja kepada firman Tuhan. Amin. Polos-polos saja. Tidak usah pakai, wah nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Udah polos-polos saja. Ya, polos-polos saja. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Kalau Tuhan gak suruh, ya jangan. Pak Ibu dikasih Tuhan, ini tidak mau bermaksud pamer, tapi ini maksudnya ketika kita harus belajar taat. Gini. Istri saya, tahu kan istri saya, kenal ya. Istri saya ya, kenal ya. Kenal ya. Orangnya cantik tuh. Sebelum saya dilantik sebagai gembala, jadi saya ngomong begini, aku mau nabung. Untuk apa? Aku mau mempersembahkan itu untuk mengganti kursi. Ini kursi ini bukan dia yang beli ya, tunggu dulu. Nah, mau mengganti kursi gitu. Oh ya, jauh belum saya dilantik sebagai gembala. Karena emang kursi itu sudah dari tahun 91 ya Tante. 91. Udah berapa tahun? Siapa yang lahir tahun 91? Nah, 91. Dan itu pun 91 itu kursi bekas juga. Iya loh, udah bekas itu. Coba 91 sampai 2023 berapa tahun? 32 tahun, Saudara. Dan sudah ada yang berkata, udah ketipisan. Duduk ininya sudah mulai sakit, pegel. Nah, ya udah. Dari itu kan gereja di ini. Wah, istri saya tambah, aduh ini kursi udah lantai sudah bagus begini, kursi masih begini gitu kan.
Desember kita ganti kursi. Wah, Natal, begitu Natal kursi baru. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Nah, udah nabung istri saya ini. Tiba-tiba ada hamba Tuhan dari daerah, dia habis bangun gereja, tapi nggak punya kursi. Sharing. Istri saya udah punya tabungan. Tiba-tiba Tuhan suruh dia kasih 100 kursi, kasih. Wah, istri saya ngomong, Pak, gimana Pak? Kamu benar nggak dengar suara Tuhan? Iya, kasih. Ya udah, nggak usah ditunda. Udah langsung dia minta nomor rekening orang itu, transfer tuh 100 kursi. Wah, nanti Desember gimana nih? Nggak lama, nggak sampai seminggu saya ditelepon oleh seseorang. Waktu itu saya sedang ada di Kuningan, Jawa Barat. Cuman, apa kabar pandangan? Bla 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 bla. Pandangan. Saya dengar gerejanya sudah direnov. Oh sudah, ya. Pak, kursinya kayaknya itu perlu diganti. Iya emang. Iya. Ya dong. Iya emang perlu diganti. Pandangan. Saya mau kirim kursi. Pandangan mau kursi yang apa? Ya kursi kekinian dong ya. Bukan kursi lipat lagi. Kursi kekinian. Kalau saya lihat, kalau saya ke gereja-gereja, kursinya rata-rata modelnya begini. Iya kursi yang model begini aja Pak. Iya. Ya udah Pak. Maka akhirnya dikirimlah 120 kursi. Padahal kita cuma 100, tapi Tuhan kasih 120. Padahal tadinya sih katanya mau 150, tapi stoknya habis. Ya udahlah. Nah, jadi Om Halim begitu sejarahnya Om. Sejarah kayak ini, riwayat kursi itu. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan bagaimana Elia terpelihara. Coba Elia membangkang, coba Elia banyak. Banyak. Oh nanti Sungai Kerit bagaimana banyak nyamuk demam berdarah, nyamuk yang di Papua banyak apa Pak Andre? Iya, nyamuk berdarah. Udah yang pokoknya yang begitu-begitu, belum lagi nanti malaria. Tapi Elia polos-polos saja. Dia ikuti perintah Tuhan dan Tuhan memelihara hidupnya di sana. Dia mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan karena dia polos-polos saja dengan Tuhan. Bapak Ibu mau polos-polos dengan Tuhan? Amin ya. Ketaatan pada perintah Tuhan adalah salah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Salah satu kunci. Coba praktekkan. Secara manusia, secara pikiran kita, secara hitung-hitungan matematika kita, secara hitungan ekonomi kita, itu kurang. Tetapi kita polos-polos dengan Tuhan, Tuhan pasti memelihara hidup saudara dan keluarga saudara. Bahkan lebih dari cukup. Saudara akan merasakan lebih dari cukup. Sebab Tuhan tidak pernah memberi sekedar cukup, tapi Tuhan akan memberi kita lebih dari cukup menurut rahmat dan kekayaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, dipelihara dalam kemustahilan. Pemeliharaan yang dialami Elia adalah sebuah peristiwa yang mustahil secara manusia.
Kenapa mustahil? Karena Elia dipelihara dengan perantaraan burung gagak. Saya buka berapa ini ya, saya cari tuh, saya searching tentang gagak. Ternyata tuh gagak tuh banyak banget, ada gagak Eropa, ada apa. Dari sekian gagak semua, ternyata gagak itu semua gagak. Mau gagak Jawa, mau gagak Eropa, gagak India, semua. Itu rata-rata omnivora. Omnivora apa karnivora? Omni. Dia bisa makan apa saja, termasuk makan daging, makan serangga, juga makan biji-bijian. Nah, berarti kan omnivora, ya. Nah, kan dia coba burung pemakan daging bisa membawakan daging untuk Elia. Ini kan namanya kemustahilan. Jadi Elia dipelihara oleh Tuhan di dalam kemustahilan. Tadi kita menyanyi apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di dalam Tuhan kita. Termasuk memelihara Elia dengan burung gagak. Ini kan tidak mungkin. Tetapi itulah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, burung gagak itu membawa kepada Elia roti dan daging setiap pagi dan petang. Roti dan daging tidak dimakan oleh burung itu. Mengherankan, bukan? Bukan, ya kan? Ya kan? Mengherankan bukan? Bukan. Mengherankan, saudara. Mestinya kan, yo namanya daging, burung pemakan daging, ya mestinya dia yang makan. Capek-capek, terbang bawa untuk Elia mending gua makan. Ternyata enggak. Tuhan bisa memelihara setiap kita dengan cara yang tidak bisa kita atur dengan skenario kita. Amin. Dia berdaulat untuk memelihara kita dengan mujizat dan caranya. Yang penting kita apa? Polos saja dengan Tuhan. Taat. Polos-polos saja. Kalau kita polos-polos saja dengan Tuhan, ternyata Tuhan bisa memelihara dalam kemustahilan. Mustahil saya cukup dengan uang segini. Tapi ketika kita polos-polos saja dengan Tuhan, apa yang mustahil buat kita, tidak mustahil buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita mari hari ini kata kuncinya polos-polos saja. Jadi nggak usah banyak-banyak, mungkin di ini firman Tuhan mungkin nggak dapat menyerap semua firman Tuhan hari ini, tapi serap saja. Aku mau polos-polos saja dengan Tuhan. Ya, polos-polos saja. Nggak usah pakai hitung-hitungan menurut rumus ilmu ekonomi. Siapa misalnya tokoh ekonomi? Menurut tokoh ekonomi, Dr. Sri Wahyudi, Sri Mulyani misalnya. Bapak Ibu tahu nggak Sri Mulyati siapa? Banyak yang nggak tahu. Ya, Sri Mulyani, wah hitung-hitungannya begini. Ya, kita pakai rumusnya Tuhan saja. Kalau saya taat melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memelihara saya dalam kemustahilan. Apa yang mustahil bagi saya, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi saya, itu mungkin bagi Tuhan. Yang penting saya polos-polos saja dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan.
Yang tadi aja. Tak terbatas. Bukan tak terbatas. Bukan. Terserah dong. Kita ada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Amin Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Kita masing-masing tunduk kepala di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, Tuhan, kalau aku
ambil ini, sisihkan ini untuk pekerjaan Tuhan, atau mungkin untuk perpuluhan. Gak cukup Tuhan. Nanti aku kekurangan, nanti keluargaku kekurangan, nanti anak-anakku kekurangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau ingin mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan, baik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, belajar seperti Elia, hidup taat seperti yang difirmankan Tuhan, belajar seperti janda Sarfat, hidup taat seperti yang dikatakan Tuhan. Jangan banyak hitung-hitungan, jangan banyak dalih, banyak alasan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan atas ketidakmungkinan, Tuhan atas kemustahilan, yang sanggup memelihara hidupmu dan keluargamu, sekalipun dalam masa-masa sulit, asal kita belajar untuk taat, untuk polos-polos saja dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Oh haleluya. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, naikkan pujiannya dengan segenap hati. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang tak kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, oh haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, amin, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Dengan kasih Pendeta Tony Setiawan maju ke depan untuk berdoa. Mujizat itu nyata. Roh yang Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sembah Dia. Oh, haleluya.
biasa, firman-Mu ya dan amin. Kaulah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Shalom. Kaulah kekuatan kami, sekalipun melewati lembah bayang maut, kami tidak takut sebab Kau yang menyertai. Firman-Mu yang menopang hidup kami dengan penuh kekuasaan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kaulah Tuhan yang layak disembah, Kau Tuhan yang layak diagungkan. Sebab hanya kepada-Mu kami berharap percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kaulah kekuatan kami, Kaulah yang menopang hidup kami, yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, sembah Dia. Oh, lawat setiap pribadi kami Tuhan. Kami sedang dalam pergumulan, Kau lawat ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman berkuasa ya dan amin dalam hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Haleluya, sembah Dia. Dia rabarasika rabakara ya rabash. Oh, urapan-Mu yang baru memenuhi tempat ini. Dia rabarasika rakara ya rabash. Kuasa-Mu curahkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan saat hari ini kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Ia rasikara ya rabash. Kami percaya hari ini firman-Mu menguasai hidup kami. Melalui hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami, ada kuasa yang tercurah bagi kami di tempat ini, menguatkan, memampukan kami untuk melihat bahwa jalan hidup kami ke depan adalah jalan yang penuh dengan kemenangan, kemenangan yang besar. Karena iman percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kerangka rancangan-Mu sungguh nyata bagi kami semua Tuhan. Karena setiap hari Engkau isi hidup kami dengan kebaikan. Kami bisa bernafas, kami bisa makan, minum, pakai. Dan di dalam kesesakan kami, selalu saja ada sukacita yang Kau taruh dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berkata, sungguh Tuhan, hanya Engkaulah penolong kami. Hanya Engkaulah kekuatan hidup kami. Kami menyadari betul Tuhan, yang menyebabkan kami jauh dari Engkau karena pemikiran kami, karena perasaan kami. Sebab sesungguhnya hati-Mu selalu ingin melekat kepada kami. Engkau rindu agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu dalam penuh ketaatan dan tetap percaya dalam segala situasi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati Bapak Gembala sidang kami, pakai dia tambah hari tambah heran. Biarlah urapan-Mu yang baru terus Kau curahkan, sehingga apa yang disampaikan dimanapun dia melayani ada kuasa Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami percaya hari ini kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang hari ini berada dalam pergumulan yang secara manusia sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi pelayan pundi-pundi saya persilakan untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan terbaik untuk Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saudari Vivi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Ayo. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Bapa dan bersama kami dan Bapa perluas kerajaan mulai tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami telah berusaha mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Sabtu jam 6 sore, jam 5 sore. Di minggu depan, khusus di minggu depan kita akan ibadah agak siang, jam 11 jam 11 pagi. Itu kita ibadahnya di rumahnya Bapak Yusak Nathanael ya. Jadi kita diundang ke sana. Jadi anak youth kita akan ibadah di sana jam 11. Nanti semua akan berkumpul di gereja, dari gereja baru berangkat ke Karawaci bersama-sama. Seperti itu. Oke, mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Oke, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan. Kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Dari hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan sudah memimpin, melindungi, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai saat ini. Ajaib firman-Mu. Beri kepada kami roh taat sampai mati. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan pagi ini. Memberkati seluruh keluarga rumah tangganya. Juga pelayanannya sebagai Ketua Korwil Jakarta Pusat. Tuhan, terima kasih. Banyak doa yang dipanjatkan pagi ini, Tuhan jawab dan kabulkan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati semua kekasih yang mengambil bahagian di dalam mengangkat perkakas rumah Tuhan
pendoa-pendoa syafaat, penyambut jemaat, imam-imam musik, pemuji, penyembah, pemazmur, semua yang melayani multimedia, recording. Tuhan sudah memberkati segala sesuatu. Kami mengucap syukur. Bapa, saya berdoa Tuhan menjamah setiap kekasih, biar nanti kami pulang tidak seperti waktu kami datang. Haleluya. Saudara-saudara, buka hatimu, terima dengan iman, sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara Bapa menghadapkan wajahnya ke arah Engkau, sekarang terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Ya